untuk memperbanyak harta, sedekah. Sedekah itu apa? Keluarin duit, keluarin harta. Kapitalis mengatakan pangkal kaya menabung. Pertanyaan sederhana, ketemu nggak antara konsep Islam sama kapitalis? Yang satu mengatakan keluarkan, kau akan kaya. Yang satu mengatakan simpan, kau akan kaya. Jelas jawabannya tidak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Allah SWT berfirman, ya bani Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Jadi makin kita keluarkan, maka makin banyak yang datang. Kapitalis mengatakan menabung kau akan kaya. Nggak bisa ketemu ini. Sampai seseorang antara kita saking luar biasa pengaruhnya sistem kapitalis pada kita ini, sampai kita terpengaruh ke dalam-dalam sampai kepada keturunan kita sekaligus. Terbukti anak-anak kita selalu kita belikan celengan. Apa yang kita suruh? Nabung nak. Kalau kita suruh nabung teman-teman sekalian, bukan kita suruh sedekah, maka yang muncul di benak dia adalah kekikiran. Terbukti setelah dia mulai nabung celengannya, kakaknya aja sentuh dia marah. Bahkan orang tuanya ambil celengannya cuma mau pindahin, ibu ayah mau dibawa kemana? Anda lahirkan konsep kekikiran padanya. Padahal bakhil itu disepakati ulama termasuk bagian daripada dosa besar. Gak boleh kita bakhil, kita harus dermawan. Kan itu. Kalau yang benar adalah Anda kasih uang jajan sekolah anak Anda, insya Allah pada saat selesai pandemi, anak-anak Anda sekolah, Anda kasih uang jajan misalnya, maka sampaikan, nak, nanti di waktu istirahat, cari temanmu yang tidak mampu, bayarkan, traktir ya, ajar sedekah. Anda kalau pernah dengar cerita sahabat yang mulia Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, ini orang terkayanya Madinah, ya, dari penduduk asli Madinah. Tentu yang dari asli Mekah ada datang Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, orang-orang kaya juga. Tapi orang terkayanya Madinah namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dia yang Anda kalau masih ingat kisah waktu pertama sekali Muhajirin tiba di Madinah, Nabi persaudarakan dia dengan Abdurrahman bin Auf. Yang dia tawarkan, hai Abdurrahman, setengah kebun kurma Madinah punya saya mau bagi dua dengan kau. Saya punya 2 orang istri, kamu lihat salah satunya mana kau suka, saya ceraikan setelah iddah kau boleh nikahi. Setengah kebun kurma. Ini orang terkenal sekali dengan sedekahnya. Dia punya gudang, teman-teman sekalian, penyimpanan harta. Zaman dulu kan belum ada perbankan, segala macam gitu kan. Dia taruh satu gudang besar untuk taruh seluruh harta di sana. Emas, perak, segala macam. Dia punya anak laki-laki namanya Qais. Qais terkenal sekali juga dengan dermawan. Ayahnya memang latih begitu. Apa yang dilakukan oleh keduanya? Saat bilang begini sama anaknya, hai Qais, hai anakku, ini gudang hartanya ayah. Ayah mau kau tiap hari sedekahkan. Anda boleh baca kisahnya. Dan Anda bisa kembali ke ceramah kami, kalau kembali ke YouTube di Khalid Basalamah Official, masuk ke playlist, cari serial sahabat Sa'ad bin Ubadah atau Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Insya Allah dua-duanya mudah-mudahan saya sudah bahas, tapi Sa'ad bin Ubadah sudah saya bahas jelas. Dia bilang, anakku ini adalah gudang hartanya ayah, sedekahkan. Jadi tiap hari ayah sama anak ini bersaing bersedekah. Bahkan mereka naik ke atas rumah mereka, setiap hari mereka teriak-teriak, wahai muslimin, siapa yang butuh utang datanglah, siapa yang butuh kebutuhan pokok datanglah. Setiap hari sedekah. Subhanallah, gudangnya nggak pernah kosong. Ini teori teman-teman sekalian, pasti demi Allah benar. Syaitan yang membuat Anda takut. Oh, kalau saya keluarkan berarti berkurang dari rekening saya. Ini kebodohan, ini kapitalis, harus dilawan. Karena Nabi SAW mengatakan, hai anak Adam, berinfak, aku akan berikan kepadamu. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang melakukan satu perbuatan kebaikan termasuk sedekah, kami akan balas, kata Allah, dengan 10 kali lipat minimal. Ini fakta sejarahnya banyak sekali. Semua sahabat yang berhasil dan sukses kaya raya karena sedekahnya. Mereka nggak pernah ragu dengan masalah itu. Keluarkan teman-teman. Mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Anda mau dapat ikan paus, pakai jaring kecil. Celengan masjid lewat, 2.000 rupiah. 2.000 terus. Minta sama Allah 2.000 apa? Kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk ke surga. Bakhilnya luar biasa. Bagaimana bisa? Apalagi Anda seorang pengusaha. Teman-teman sekalian, coba latih diri kita mulai sekarang, berikan yang terbaik untuk Allah, Allah akan berikan terbaik untuk kita. Lebih jauh daripada itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ini yang saya jadikan sebagai simbol di yayasan sosial kami. Itu kata beliau, siapa di antara kalian yang mampu meletakkan hartanya di langit, letakkanlah, karena tidak akan pernah dijangkau oleh
oleh tangan pencuri dan juga rayap. Ya. Sedekahkan, keluarkan. Seorang pengusaha sukses dari Turki zaman dulu, di kisah klasik di zaman Utsmaniyah dulu, dia pernah melihat atau berkumpul sama teman-temannya pengusaha. Mungkin kayak Anda sekarang ini berkumpul para pengusaha. Kemudian teman-temannya semua punya sistem mirip seperti kayak kapitalis. Mereka setiap ada keuntungan taruh, nabung terus. Berhasil jalan pekerjaannya, tapi yang satu ini enggak. Setiap ada keuntungannya dia selalu sedekahkan. Subhanallah, dia sangat maju pesat, gitu kan? Usahanya jalan. Tapi teman-teman sempat bilang, cuman kau tidak punya tabungan, enggak kayak kami. Kau tidak sayang pada hartamu. Apa jawaban dia? Renung ini. Dia mengatakan begini, ya sebenarnya tidak sayang harta itu kalian, bukan saya. Saya justru sayang sekali harta saya. Saking saya sayangnya, sampai saya bawa harta itu ke sana. Maksudnya ke akhirat. Saya sedekah ini tuh saya bawa ke sana. Kalau kalian nanti meninggal sudah dibagi jadi warisan. Coba teman-teman praktekin teori ini. Kalau Anda biasa sedekah 100.000, coba pindah ke 1 juta. Kalau biasa 1 juta, Anda pindah ke 10 juta. Sudah 10 juta, pindah ke 100 juta. Sudah 100 juta, pindah ke 1 miliar. Pindah ke 10 miliar. Pindah makin besar, makin bagus. Makin besar Anda keluarkan sedekah itu, demi Allah makin besar juga yang akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda coba praktekin ini. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu pernah kedatangan 1 peti keuntungan emas. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Istrinya tanya, kenapa wahai Abdurrahman? Dia bilang, saya belum pernah kedatangan keuntungan sebanyak ini. Lalu kata istrinya, apa yang kau akan lakukan? Dia bilang, saya gelisah, saya mau sedekahkan. Kata istrinya, baiklah. Sama-sama mereka suami istri malam itu membungkus harta disedekahin sampai pagi. Begitu selesai pagi hari mereka lega karena nggak ada uang ditaruh di rumahnya. Karena sedekah di jalan Allah gitu. Besok datang keuntungan 2 peti. Mereka sedekahin semua, lusa datang 3 peti. Begitu terus makin kaya Abdurrahman ibn Auf karena sedekahnya. Ini sudah ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Dan juga sabda Nabi SAW tadi ya. Jelas sekali sabda Nabi SAW, ya ibn Adam anfiq unfiq alaik, wahai anak Adam berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu, ya. Saya selalu menyarankan teman-teman, ini bukan tulisan saya ya, tapi saya selalu menyarankan agar teman-teman baca dan beli buku ini. Keajaiban sedekah dan istighfar, luar biasa gitu. Ya, Allah memberikan taufik kepada orang ini. Dan ini sudah sering saya bacakan sebenarnya buku ini, tapi saya ingatkan kembali beberapa pendapat salafus salih. Kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair berkata, rahimahullah, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa akan menyampaikan dirimu ke pintu sang raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abi Ja'ad berkata, rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'ad berkata, tidaklah saya mengetahui 1 biji yang mengimbangi gunung dalam balasan kecuali sedekah. Bahkan Asy-Syubi lebih jauh mengatakan, siapa yang menganggap dirinya, siapa yang tidak memperlihatkan kalau dia lebih butuh kepada orang fakir yang menerima sedekahnya daripada orang fakir kepada dia, dia telah menghancurkan sedekahnya. Al-Laits ibn Sa'ad berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Al-Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, kepada seseorang yang menerima sedekah, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkan di atas timbangan di hadapan Allah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, bantu kerabat-kerabatnya, memperindah jamuan untuk tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang terputus jalan, orang-orang fakir dan miskin, para musyahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan ada orang utang nggak bayar, itu semua orang lalui teman-teman, bukan cuma Anda pribadi. Siapa di antara kita teman-teman di sini yang utang, semuanya orang bayar. Ada cobaan di harta itu. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga kemuliaan akhirat. Abu Hatim berkata, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia.
Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting bakhil itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergantungan pada salah satu ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Ya, ini luar biasa teman-teman sekalian, pendapat para salafus saleh tentang masalah ya sedekah. Dan tadi kalau Anda ingin mengetahui dalil ayat Al-Quran yang saya bilang, Allah berfirman, "Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan ganti. Saya ulangi, Allah pasti akan ganti. Saya ulangi lagi, Allah pasti akan ganti. Dalam surah Saba ayat 39. Dalam surah Saba ayat 39. Juga selain daripada tadi yang sudah saya sebutkan, bersyukur dengan lisan, ya, meyakini ya, dalam hati, dan juga mencontohkan dengan anggota tubuh, terutama dengan bersedekah, berbagi pada orang, dan sujud syukur. Kalau tadi sedekah sudah saya sebutkan dalilnya, kalau sujud syukur itu disebutkan dalam sebuah hadits Abu Daud nomor 2776, karena Rasulullah SAW idza jaa amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW kalau datang kepada beliau berita yang menggembirakan, maka beliau selalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah.